cara memilih atau membedakan burung perkutut saat diombyokan tanpa dipegang. Nah, biasanya untuk kawan-kawan pemula, biasanya yang belum paham pasti bingung yang kayak apa. Mari kita lihat, kita bahas bersama kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera, sehat selalu, dan semoga kita selalu mendapat rezeki yang melimpah dan selalu mendapatkan berkah barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, selamat datang dan selamat berjumpa kembali kawan-kawan untuk di Wandi Cukreng yang selalu mengajak sinau bareng. Dan untuk kali ini masih di jalur perkutut lokal alam, perkutut ombyokan. Baik kawan-kawan, untuk kali ini Wandi Cukreng mau membahas tentang jenis kelamin perkutut saat diombyokan. Nah, ada kawan-kawan yang masih belum paham dan bertanya tentang perkutut itu, kalau jenis kelaminnya jantan atau betina kalau diombyokan itu bagaimana. Nah, itu kan kawan. Jadi untuk kali ini mau membahas tentang perkutut jantan atau betina diombyokan atau saat mengombyok itu bagaimana. Kan ada, kalau ini maksudnya yang saat diombyokannya masih belum dipegang gitu kan kawan. Jadi untuk ambil dari postur tubuhnya atau penampilannya atau cara jalannya atau cara tenggirnya itu bagaimana, gitu kan kawan ya. Ini juga ya kalau bisa dibilang 95% lah, bisa dibilang 100% kalau memang sudah terbiasa melihat postur tubuh atau dari bentuk-bentuknya, cara jalannya, cara lainnya, itu membutuhkan pengalaman juga kan kawan, pengalaman yang enggak cuma sebentar. Dan karena gimana ya, agak susah sih kalau yang untuk untuk memastikannya, tapi paling enggak kita punya pandangan. Nanti kalau sudah biasa, yang kelihatan ganteng, kelihatan cakep, cantik itu bagaimana nanti ada. Jadi saya ambil salah satu ini yang sudah berjodoh, ternyata diombyokan ada yang sudah berjodoh. Nah, ini nanti yang saya buat contoh. Nah, ini kan kawan, lihat, perhatikan. Ini untuk cara, kalau untuk posturnya itu hampir sama kalau posisi begini. Nanti bedanya itu kalau pas lagi jalan. Kalau untuk begini itu beda. Nah, ini mau saya kasih contoh dikit yang untuk dimulai di kepala. Di kepala, perhatikan. Nah, ini perhatikan untuk kepala, garisnya bagaimana. Untuk mata ke paruh yang dibilangnya itu. Nah, ini saya mulai di jantan. Nah, jantan ini untuk garis begitu. Lihat, perhatikan garisnya. Nah itu diambil, lihat garis belakang sama-sama posisi di kepalanya, yang di belakang sama itu kan sama, dan untuk paruhnya. Nah, itu kan kalau yang jantan itu nutupin, maksudnya satu garis dengan mata. Dan kalau yang betina itu matanya kelihatan, jadi di atas garis mata. Dan kepalanya juga cenderung lebih tinggi, nonongnya ke atas.
Nah itu kalau dilihat dari postur tubuhnya itu hampir sama kalau posisi berdiri. Jadi untuk postur tubuh itu nggak bisa buat patokan kawan-kawan ya. Ada yang jantan kecil, ada yang jantannya gede, ada yang betinanya juga badannya itu lebih gede, dan ada yang lebih kecil. Dan untuk menentukannya itu hanya di kepala. Kepala itu yang betina itu biasanya agak kecil, dan untuk yang jantan itu gede itu. Dan untuk jantan biasanya papak ke atas. Kalau yang untuk betina itu biasanya rata-rata itu agak menjulang ke atas atau nonong ke atas gitu kan kawan, untuk kepala. Nah perhatikan itu. Nah ini untuk yang di kepala itu biasanya yang atau diombyokan, yang dilihat itu di postur tubuhnya gitu. Dan kalau yang untuk cara berjalan, cara tingkah lakunya nanti untuk bentuk kepala, bentuk badan, bentuk cara jalannya itu pasti berbeda, namanya yang jantan dan betina. Itu yaitu memerlukan ketelitian dan untuk memerlukan kebiasaan. Nah contohnya kalau yang betina biasanya kalau jalan itu pasti kepalanya bisa berubah menjadi kecil, atau bukan berubah sih tadi, untuk badan sama kepala dari mulai leher itu pasti berbeda. Itu beda sama yang waktu nangkring seperti ini. Nah itu pasti beda. Dan coba perhatikan kawan-kawan untuk lehernya, bentuknya yang betina itu cenderung kecil dari badan sama kepala itu kan jadi beda. Badannya gede terus mengecil ke kepala, lehernya mengecil. Dan untuk yang jantannya masih leher besar. Nah kurang lebihnya begitu kan kawan. Dan untuk segi yang lain kalau dipegang tangan itu bisa diraba di sapit udangnya atau tulang supitnya. Nah tulang supit itu juga enggak 100% untuk menentukannya. Kalau untuk yang sapit udang atau yang tulang sumpitnya itu diperhatikan satu, itu kalau ikan ada yang bilang lunak itu pasti betina. Itu juga belum tentu karena tulang lunak atau kerasnya itu tergantung dari umurnya. Kalau masih muda ya pasti lunak semua. Tapi kalau yang utama itu yang jarak antara tulang dada dengan tulang sumpit, atau yang dibilangnya itu supit udang atau tulang sumpitnya itu jarak antara dada dengan tulang sumpitnya. Kalau jarak tulang sumpit dengan tulang dada itu renggang atau istilahnya jari itu bisa masuk, nah itu diperkirakan itu pasti betinanya. Karena apa? Karena untuk yang jarak dari tulang dada sama supit itu kan untuk tempat telur. Nah itu. Tapi kalau untuk yang jantan itu tidak ada jarak atau jaraknya kecil, sempit itu. Tapi diperhatikan ya tulang dada dengan sumpit, bukan sumpitnya yang renggang. Kalau renggang, sumpit udangnya renggang, kanan kirinya itu renggang, itu belum bisa dipastikan jantan dan betina. Karena yang jantan juga ada yang renggang, yang betina juga ada yang agak sempit tapi biasanya renggang. Cuman kalau yang jantan itu biasanya itu runcing. Kalau yang betina itu biasanya agak tumpul. Nah itu bedanya di situ.
Itu yang jantan itu yang runcing tapi keras. Itu tergantung dari umurnya juga. Tapi biasanya itu yang runcing agak panjang, dan untuk jarak ke tulang dada dengan tulang sumpitnya itu rapat gitu. Kalau yang betina itu tulang dada dengan tulang sumpitnya itu renggang itu, dan tulang sumpitnya tumpul. Nah, itu yang betina. Jadi kalau untuk yang tulang sumpit yang kanan kirinya itu belum bisa untuk memastikan jantan dan betina, karena yaitu yang jantan juga ada yang renggang tapi keras, renggang tapi runcing gitu maksudnya. Kalau yang betina itu bisa renggang tapi biasanya tumpul itu, bedanya ditumpul sama runcing atau panjang runcing, sama yang betinanya tumpul tapi biasanya lunak. Itu juga tergantung dari umurnya gitu kan kawan. Baik kan kawan, mungkin ini aja dulu untuk membahas tentang perbedaan jantan dan betina saat diombyokan, atau burung perkutut jantan atau betina yang saat diombyokan tanpa disentuh dan saat disentuh gitu kan kawan. Baik kan, mungkin saya akhiri dulu. Kalau ada kata-kata kurang berkenan di hati, saya mohon maaf. Dan kalau ada yang lebih paham lagi untuk koreksinya, silahkan ditulis di kolom komentar. Kalau ini saya salah ya mohon maaf koreksinya. Dan kalau ada yang punya pengalaman lain, silahkan tulis di kolom komentar. Dan saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.